Kamu tuh suaranya belum nggak ada suaranya. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Prof. Supriyadi. Waalaikumsalam, Prof. Saya sami, Prof. Saya ini tadi agak harus ke kampus ya, karena kalau dari rumah ininya sinyalnya nggak bagus, takut nanti putus-putus. Ini saya di kampus Pasca Pak Danda. Oh iya, Prof. Saya sami. Mas Diamond sudah bergabung? Belum. Mbak Lutfi, Bu Lutfi mau melakukan Vira ya tadi ya, Vira sama Vira, Ventri. Yang utama Vira dulu. Ventri sudah ya? masuk belum? Sudah, Vira sudah, Ventri sudah ya, Ventri sudah. Oke. Ini nanti Bu Dr. Sang Ayu ya. Wah, Bapak saja Pak, monggo Pak. Ya. Nggak apa-apa Pak, saya senang kok dianggap masih muda Pak. Makasih. Oh, saya lebih muda Ibu. Ya. Dipanggil nanti D, kalau apa-apa kok. ya, Dipanggil D itu aman Pak, aman. Nanti keterusan saya panggil D loh Bu. Kalau yang paling muda di sana Laga ya, Bapak Laga itu ya, yang paling muda ya. Bukan Mas Bayu. Itu yang saya ini kan saya kirim nomornya itu kamu. Beberapa hari itu kan saya kirim, udah atau ke itu itu. Ini nanti direkam ya, Bu Lutfi sama Vira nanti ketika nanti mau mendokumentasikan itu nanti mohon para di sini untuk menghidupkan kamera ya. Oh yang ini. Jadi pas terakhir gitu nanti Vira memberitahu pada audiens untuk menghidupkan kamera sehingga nanti bisa didokumentasikan. Nanti kalau hitam-hitam seperti ini buat laporan susah. Ya. Ini nanti ketika dari dinas bergabung, ada yang bisa mengkonfirmasi karena banyak di sini. Sudah bergabung, Pak Dante? Dari dinas sudah bergabung. Oh, sudah. Silakan Pak Diamond sebagai Ketua DPL di sini. Masih nunggu atau sudah bisa dimulai? Silakan Pak Diamond.
adik-adik mahasiswa, karena acara akan kita mulai, mohon berkenan untuk bisa mengaktifkan video. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Banjarnegara yang telah bergabung. Mohon izin untuk memulai. Barangkali Pak Wara bisa memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati, Kepala Dinas Kabupaten Banjarnegara, Bapak Dr. Andes Nur Tamimi MPD atau yang mewakili. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan Kampus Mengajar 1 tahun 2021 dan teman-teman seperjuangan Kampus Mengajar 1 yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah tidak pernah berhenti kami panjatkan karena segala hidayah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara koordinasi program Kampus Mengajar 1 di Kabupaten Banjarnegara bersama Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan Dinas Banjarnegara pada hari Rabu 24 Maret 2021. Dan saya Kira Dianti sebagai MC pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mari bersama-sama kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar acara yang akan kita jalani dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dosen pembimbing lapangan, sekaligus serah terima mahasiswa program Kampus Mengajar 1. Yang ketiga, sambutan kepala dinas atau yang mewakili. Dan yang terakhir adalah penutup. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita buka acara ini dengan tasmiyah bersama. Menuju acara selanjutnya, kami persilahkan untuk perwakilan dari Dewan Dosen Pembimbing Lapangan untuk memberikan sambutan, sekaligus penyerahan mahasiswa program Kampus Mengajar 1. Untuk Bapak dosen pembimbing lapangan atau perwakilannya, saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan juga kesehatan, sehingga kita dapat bersama berjumpa pada kesempatan ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili Bapak Nur Tamimi. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terhormat
rekan-rekan dosen pembimbing lapangan Universitas Negeri Semarang. Kemudian ucapan terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa dari seluruh Indonesia yang akan mengabdi pada program kampus mengajar 1 di Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dante Aligiri. Saya adalah dosen paling junior di dosen pembimbing lapangan di Universitas Negeri Semarang di Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kampus mengajar. Mohon izin, pesan dari Mas Menteri Nadiem Makarim, kampus mengajar ini nanti akan menjadi program terbesar pemerintah untuk bisa memastikan bahwa jagoan-jagoan mahasiswa kita berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran generasi berikutnya. Adik-adik mahasiswa, kampus mengajar adalah pasukan yang akan turun ke berbagai macam daerah untuk membantu guru-guru kita, membantu murid-murid kita, membantu orang tua kita di daerah yang benar-benar membutuhkan. Yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran masih berlangsung. Untuk memastikan anak-anak kita di daerah tidak ketinggalan hanya karena pandemi. Tujuan kampus mengajar ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill atau yang dikenal sebagai technical skill, agar mereka lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, kita meyakini pembelajaran dapat terjadi dimanapun. Semesta belajar tidak terbatas. Tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di masyarakat melalui program ini. Oleh karena itu, Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, kami mewakili adik-adik mahasiswa mohon izin untuk ikut berkontribusi, berkolaborasi di Kabupaten Banjarnegara. Demi suksesnya program ini, kami mohon bantuan dan pengawasannya melalui kepala sekolah untuk memberi masukan kepada adik-adik mahasiswa. Mohon izin Bapak Kepala Dinas, kami ingin menyampaikan laporan atas Pak Dante. Dante, ke unmute apa nggih? Ke unmute. Ke unmute, Pak Dante nggih. Nah, nggih. mohon maaf. Nggih. Mohon izin Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, kami ingin menyampaikan dosen pembimbing lapangan dari UNES yang menjadi DPL di Kabupaten Banjarnegara. Yang pertama, Dr. Agung Tri Prasetyo MSI, yang bertugas di SD Negeri 9 Batur dengan 8 mahasiswa. Yang kedua, saya sendiri, Dante Aligiri, yang bertugas di SD Negeri Salamerta dengan 7 mahasiswa. Kemudian Mas Diamond Prasada SPD MPD. Kalau kita punya Mas Menteri, ini kita punya Mas dosen yang bertugas di SD Negeri Pasenggahan dengan 5 mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah Ibu Lutfia Nur Hadiati SPD MPD yang bertugas di SD Negeri Salamerta, SD Negeri 2 Salamerta dengan 7 mahasiswa. Yang kelima adalah Ibu Novianti Ahmad Putri SPD MPD yang bertugas di SD Negeri 4 Jatilawang dengan 7 mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Dr. Prembayun Wiji Lestari MHU yang bertugas di SD Negeri Panurusan Kulon. Kemudian R. Agustinus Arum Eka Nugroho SPD MSE yang bertugas di SD Negeri Sikumpul dengan 8 mahasiswa. Kemudian Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SHMH dengan 7 mahasiswa yang bertugas di SD Negeri 4 Kaliajir.
Yang terakhir adalah Profesor Dr. Supriyadi MSI yang bertugas di SD Negeri 4 Kalisat Kidul dengan 7 mahasiswa. Total mahasiswa yang kami bimbing adalah 63 mahasiswa. Untuk mengakhiri sambutan ini, ada sedikit pantun, mohon izin Bapak Kepala Dinas dan rekan-rekan dosen beserta mahasiswa. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang dengan Mas Diaman. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan yang dan tidak berkenan. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya kami silahkan Bapak Kepala Dinas atau Sekretaris yang mewakili untuk memberikan sambutan sekaligus menerima mahasiswa program Kampus Mengajar 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bagi kita semua yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dari UNES Semarang beserta dari mahasiswa. Yang pertama kami sampaikan bahwa kami Sekretaris Dinas mewakili Bapak Kepala Dinas yang ada acara pada hari ini. Yang pertama tentu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari 63 mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 dari UNES Semarang, yang mana tadi disampaikan ada tersebar di 9 sekolah dasar dengan 9 dosen. Sebagai program pemerintah pusat, tentunya kami di daerah Banjarnegara sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, karena di Banjarnegara perlu kami sampaikan bahwa Banjarnegara merupakan satu dari 9 daerah dengan kemiskinan yang paling tinggi di Jawa Tengah. Jika dilihat dari indeks pembangunan manusia BPM, Banjarnegara juga menempati posisi yang tidak atau kurang menggembirakan. Ranking 3 Bapak Ibu dari bawah. Ini merupakan kerja keras bagi kami di Banjarnegara, khususnya meningkatkan dimensi pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Mengingat bahwa sekarang masa pandemi, di mana masih menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, yang itu setelah kami evaluasi sangat tidak efektif, sangat tidak efektif. Banyak murid-murid di tingkat sekolah dasar yang kemudian kehilangan kehilangan semangat untuk belajar. Yang kedua, masih ada daerah-daerah yang blank spot area, sehingga kendala teknis dalam menggunakan jaringan masih terasa di berbagai wilayah di Banjarnegara. Dari 9 wilayah yang tadi ada penempatan mahasiswa, alhamdulillah sebagian sudah memiliki jaringan internet, sehingga mungkin itu bukan kendala yang cukup berarti. Tapi bagaimana agar semangat Bapak Ibu guru dan juga anak didik, khususnya di jenjang sekolah dasar, bisa kembali pulih meskipun berada di tengah pandemi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya juga kami perlu sampaikan bahwa sejalan dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah, maka Pemda Banjarnegara per tanggal 5 April nanti akan bersiap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tentunya tidak semua sekolah kita akan uji coba, baru di jenjang SMP saja, itu pun sangat terbatas di satu sekolah menengah pertama. Sementara untuk jenjang sekolah dasar, kami menunggu kesiapan dari pihak sekolah terkait dengan sarana prasarana, kemudian persetujuan komite sekolah, persetujuan orang tua murid, juga zonasi wilayah manakala masih terdapat kasus positif COVID, tentu kami pertimbangkan untuk tidak diberikan izin melakukan PTM terbatas. Bapak Ibu yang saya hormati juga dari mahasiswa, dan pada akhirnya kami atas nama Dinas Pendidikan Kebudayaan Olahraga Banjarnegara secara resmi menerima 63 mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 dari UNES Semarang, dan kami akan melakukan
bimbingan kepada dari mahasiswa agar bisa berkontribusi secara maksimal di 9 sekolah desa tersebut. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Saya Fira Dianti, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, kepala dinas atau sekretaris yang mewakili, serta teman-teman yang hadir di sini. Sebelum saya mengakhiri, untuk seluruh hadirin dimohon untuk menyalakan kamera untuk diambil dokumentasi. Ya, bisa kita mulai. Untuk Bu Lutfia untuk mengambil screen-nya, Bu. Oke, siap Vira. Dihitung ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, berapa slide ini, Bu? 1 lagi ya. Ya, 3. 1, 2, 3. Ya. Cukup? Cukup Vira. Ya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir. Semoga acara bermanfaat. Vira, sebelum ditutup mohon izin. Matur nuwun Bapak, mohon maaf ini saya izin masuk dari salah satu DPR dari UNES. Ini kepada Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, saya ingin mengaturkan ada sedikit informasi, terutama bagi saya ini yang menjadi dosen pembimbing mahasiswa yang ditempatkan di SD Negeri 4 Jati Lawang, Bapak. Ini kemarin ternyata setelah 2 hari kami berkoordinasi dengan mahasiswa, ternyata sebagian mahasiswa ada yang mengalami kendala, Bapak, terutama jarak tempuh dari tempat domisili mahasiswa, khususnya yang ada di Banyumas, ketika mau ke Banjar ternyata jarak tempuhnya hampir 4 jam, Bapak. Nah, oleh karena itu, selama 2 hari kemarin, mahasiswa mencoba menempuh ini Bapak, alternatif lain Bapak dalam program ini, yakni mengajukan perpindahan sekolah di Kabupaten Banyumas. Namun saat ini, proses ini belum ada keputusan, sehingga kami beserta mahasiswa masih tetap memantau hasil tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami untuk tetap berkoordinasi dengan pihak Dinas Kabupaten Banjarnegara dan khususnya nanti sekolah yang yang sudah terplotting di awal yaitu SDN 4 Jatilawang, kami akan tetap berkoordinasi Bapak dengan pihak sana sambil nanti memantau progres hasil keputusan di pusat seperti apa. Insya Allah seusai koordinasi ini saya nanti beserta mahasiswa 7 mahasiswa akan tetap menjalin komunikasi agar ada kejelasan ke depan terkait dengan pelaksanaan program ini, khususnya mahasiswa yang ditempatkan di SDN 4 Jatilawang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak, atas waktu kesempatan yang telah diaturkan kepada saya. Kami ucapkan terima kasih. Pak, sekalian menambahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dinas, mohon maaf, saya juga menyampaikan yang di Kalisat SD ya, SDN 4 Kalisat Kidul, ternyata dari diskusi, jadi mulai dari Senin kemarin
ternyata juga sama, ada beberapa mahasiswa, ada 3 kalau salah, yang 2 dari Semarang, yang 1 dari Temanggung. Mereka bertiga juga menyatakan hal yang sama terkait dengan lokasi. Sehingga saya selaku DPL ya intinya memantau seperti tadi yang disampaikan Bu Lydia, sehingga nanti mohon kalau seandainya kami juga bisa dilibatkan untuk membantu mereka itu. Yang penting kan ini supaya mereka segera sudah bisa beraktivitas gitu ya, jangan dibebani dengan masalah administrasi yang bagi mereka nanti waktunya akan tersita untuk ngurus administrasinya. Saya kira itu saja ini yang kami sampaikan di Kalisat Kidul ada 3 mahasiswa. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bapak mohon izin, karena permasalahannya sesungguhnya sama, saya juga ada 1 mahasiswa yang terkait dengan sekolah, karena juga terkait dengan jarak, Jadi terkait dengan mahasiswa, saya di SDN 4 Kaliajir, jadi dari sana yang tadinya 7 mahasiswa, sedang proses 1, insya Allah tetap berkomunikasi Bapak terkait dengan informasi perubahan sekolah dari mahasiswa tersebut. Jadi untuk sementara masih tetap 7 karena memang belum ada perubahan karena sedang proses. Namun apabila ternyata sudah disetujui untuk di Kaliajir, mohon izin menjadi 6 mahasiswa. Terima kasih Bapak. Ya, masih ada yang lain Bapak Ibu dosen? Monggo. Kalau ada yang ditanyakan, kami siap menerima dulu. Atau sudah cukup 3 DPL dulu? Mohon izin kami menjawab, baik dari Bu Noviani, Pak Supri, dan juga Ibu Sang Ayu. Memang jika kami melihat sebaran dari lokasinya, memang kok itu ditaruh di kecamatan yang paling atas, artinya jauh dari kota kabupaten dan di perbatasan. Contoh yang Jatilawang itu di Kecamatan Wanayasa, perbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Demikian juga yang di Kalisat Kidul, Kalibening, Kaliajir, Purwonegoro. Saya menyadari mungkin dari 63 ini kebanyakan dari luar Banjar semua. Sementara program ini berlangsung hingga bulan Juni, kalau salah. Betul, 3 bulan, Bapak. Jadi 3 bulan yang setiap hari harus ke sekolah ya Pak. Betul. Nah, tentu ada kesulitan transportasi manakala harus dilaju begitu dari Semarang, dari Banyumas, dari Temanggung lah. Ini kebetulan kami pernah di wilayah, Bapak Ibu pernah di wilayah, jadi kami paham sekali. Nanti kami akan bantu memfasilitasi kepada 9 kepala desa jika memang memungkinkan untuk bisa membantu sekedar tempat ya mungkin semacam base camp atau apa gitu sementara selama program kampus mengajar ini berlangsung. Karena ini sudah program dari pemerintah pusat, sudah ditentukan SK oleh Sekretaris Ditjen Dikti, kan harus kita lakukan itu, harus kita amankan lah. Terkait dengan tadi orbitasi, kemudian juga mungkin semacam tempat tinggal selama programnya berlangsung, kami akan upayakan koordinasi dengan 9 kepala desa terkait nanti agar bisa dibantu melalui Pak Camat juga agar bisa mempermudah tugas-tugas mahasiswa di 9 sekolah besar. Seperti itu Bapak Ibu dari kami. Matur nuwun Bapak atas terima kasih informasinya. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Sami-sami Bapak Ibu, sami-sami. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas atau Bapak yang mewakili Sekretaris Banjarnegara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata. Saya tutup acara ini agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup acara dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa.